Pertanyaan Om Yogi. Selamat siang kakak ipar. Sapa Dito tersenyum canggung menggenggam erat tangan Sena seolah mencari keberanian untuk bisa menatap wajah Om Yogi yang terlihat dingin menatapnya, namun berubah lembut dikala menatap Sena. Oh ya ampun, aku merasa seperti berada di acara-acara siapa takut boleh ikut, benar-benar memacu adrenalin. Ku saat berhadapan dengan singa iblis ini, batin Dito gemetar ketakutan. Kamu bisa berjalan sayang? Tanya Om Yogi dengan nada yang datar namun terkesan lembut. Bahkan Sena bisa berlari maraton kak. Bohong Sena karena tak ingin Yogi menghajar Dito bila tahu dirinya sempat tak bisa berjalan tadi. Bagus, sini kakak gendong kamu, ujar Om Yogi merentangkan tangannya membuat Dito langsung cemburu. Sena sudah bisa berjalan sendiri, jadi tak perlu digendong walaupun digendong aku yang lebih berhak karena aku suaminya. Tegas Dito cepat tanpa sadar membuat Om Yogi tersenyum dingin ke arahnya. Gelek, oh mulut, kenapa kau langsung ngegas seperti turbo aja? Batin Dito menelan ludahnya. Kakak juga berhak menggendong Sena tapi jangan sering-sering, balas Dito pelan menundukkan kepalanya. Sini biar kakak gendong kamu, ujar Om Yogi ingin menggendong Sena. Sena bisa berjalan sendiri kak, tolak Sena halus membuat Dito tersenyum senang, sedangkan Om Yogi langsung murung. Kamu tidak sayang lagi dengan kakak, ujar Om Yogi dengan raut wajah sedih membuat Dito terkejut sekaligus geli melihat perubahan singa iblis menjadi kucing teraniaya. Sangat menggelikan ketika melihat pria bertubuh kekar itu merajuk persis seperti Arka dulu mengidam, batin Dito geli. Tidak kak, Sena sayang banget sama kakak, itulah sebabnya Seda tidak ingin digendong karena takut kakak kelelahan. Jelas Sena lembut membuat raut wajah Om Yogi kembali datar, namun terlihat jelas rona merah di pipinya, bahkan telinga Om Yogi juga ikut merah. Jangankan kamu 10 wanita pun sanggup kakak gendong, balas Om Yogi tersenyum kecil lalu menggendong Sena seperti koala. Kamu harus makan yang banyak biar tubuh kamu sedikit berisi, lanjut Om Yogi tersenyum manis, lalu berjalan membawa Sena ke kamarnya. Oh ya Allah, sebenarnya siapa di sini yang menjadi suami? Batin Dito pasrah. Sedangkan Sena yang melihat wajah Dito terlihat murung pun tertawa geli, ia malah memberikan flying kiss pada Dito. Hap, Dito menangkup ciuman itu lalu memasukkannya ke dalam sakunya membuat Sena tertawa cekikikan. Cepatlah berjalan, jangan seperti siput karena kau itu laki-laki. Ketus Om Yogi tanpa menoleh ke belakang membuat Dito rasanya ingin meninju wajah bengis Om Yogi. Untung saja kau itu tampan karena kalau tidak sudah kujadikan samsak tinju wajahmu itu. Batin Dito menggerutu, seraya mendorong koper mereka. Om Yogi langsung merebahkan tubuh Sena di atas ranjang king size, baru yang dibelinya demi kenyamanan sang adik dan juga Dito nantinya. Kamu istirahat dulu ya sayang, kakak pinjam suamimu dulu, ujar Om Yogi datar membelai wajah Sena. Tapi jangan sampai lecet ya kak, balas Sena tersenyum polos. Pasti lecet, batin Om Yogi menyeringai. Istirahatlah, Tita Om Yogi kemudian berbalik menatap Dito yang berdiri dengan wajah tegang. Ikut denganku, lanjut Om Yogi lalu keluar dari kamar Sena. Sayang, rengek Dito ingin segera menghampiri Sena. Dito, teriak Om Yogi dari luar. Semangat Bani, balas Sena tersenyum geli. Iya kakak ipar, aku datang. Dito langsung berlari keluar dari kamarnya mengikuti Om Yogi yang menuju ke halaman belakang. Apa kau pakai pengaman semalam? Tanya Om Yogi dingin tanpa basa-basi langsung belak-belakan. Glek, kenapa dia bisa ingat sih? Pantas saja dia dijuluki singa bisnis karena sangat teliti dan juga mempunyai ingatan yang bagus. Batin Dito tersenyum masam. Tidak, balas Dito jujur membuat Om Yogi seketika murka. Kau ingin mati dengan cara apa, Tanya Om Yogi menatap tajam ke arah Dito. Kakak ipar dengan dulu penjelasanku. Semalam aku sudah menyiapkan pengamannya, bahkan aku beli dengan berbagai rasa, tapi apa? Tanya Om Yogi dingin seolah-olah ingin memakan hidup-hidup Dito. Tidak salahnya aku menyalahkan Bilqis, toh dia juga biangnya sekaligus pawang si Togi Togel ini, batin Dito tersenyum penuh kemenangan. Tapi duluan Sena yang menerkamku akibat meminum obat cak badak yang diberikan oleh Bilqis kepadanya tanpa sepengetahuanku. Sena sariawan semalam, tanya Om Yogi khawatir dengan raut wajah dingin. Bukan, lalu kenapa dia minum obat cak badak? Bukankah itu merek minuman penghilang sariawan? Jelas Om Yogi polos membuat Dito menghela napas berat. Itu cak badak kaki 5, lah segar kak, sedangkan ini obat perangsang, cak badak. Terang Dito membuat Om Yogi menjatuhkan rahangnya. Cak, si gadis kancil itu tidak berubah juga, dia masih saja mesum. Untung saja dulu dia belum sempat menonton film link merah yang diunduh karena aku langsung menghapus film tersebut dari laptopnya, karena kalau tidak bisa mati singa jantanku karena diperkosanya, batin Om Yogi mengomel. Lagian kak ipar,
Anak itu anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh marah apalagi menolak kehadirannya. Lihatlah, mansion ini lebih sepi dari kuburan. Nanti kalau anakku dan Sena lahir, pasti akan ribut seperti pasar ikan. Lanjut Dito tersenyum manis ketika menerawang masa depan. Ia tak sadar kalau Om Yogi sudah pergi dari situ. Benar kan kakak ipar? Sid, dia sudah pergi meninggalkanku. Sungut Dito langsung beranjak pergi. Sedangkan di tempat lain, tepatnya di sebuah rumah sakit besar, sepasang pasutri sedang menunggu hasil lab. Bagaimana dok, apakah istri saya baik-baik saja? Tanya James khawatir. Selamat tuan besar, karena sebentar lagi Anda akan mempunyai anak. Terang dokter tersebut membuat James terkejut, begitu juga dengan Nana. Benarkah dok, istri saya hamil lagi? Tanya James semangat. Benar tuan, saya harap Anda menjaga pola makan nyonya besar karena akan sangat rentan bila hamil muda di umur wanita berkepala 5. Jelas dokter tersebut tersenyum canggung. Gila, kemarin menantunya yang hamil dan sekarang istrinya. Aki-aki semakin di depan rupanya, batin dokter tersebut. Istri saya cuma satu kepala dok, sepertinya Anda harus memeriksa mata Anda. Kalau begitu saya permisi. Ketus James langsung menggandeng Mum Nana yang sedari tadi mematung. Mini, aku sangat senang karena sebentar lagi akan ada yang memanggilku Abi, ujar James bahagia. Bukan Abi, tapi kakek dan Leo yang akan menjadi abinya. Ketus Mom Nana langsung masuk ke dalam mobil. Mom, kamu kenapa kesal sih? Sungut James. Gimana gak kesal, Pak? Mom sedang berpikir bagaimana respon Leo nantinya. Tenang aja, Mom, pasti Leo bakal senang karena dari dulu dia mau minta adik dari kita. Balas James santai. Itu saat dia berumur 3 tahun, Pak. Dan sekarang Leo sudah 30 tahun. Ketus Nana. Sama saja, Mom. Cuma hilangkan nolnya saja dan umur Leo kembali lagi menjadi 3 tahun. Kepala papa benar-benar harus diruqyah agar jin mesumnya segera keluar. Balas Nana lalu merebahkan kepalanya di atas paha James. Terkejutnya Leo dan Ara yang sedang makan sate di pinggir jalan pun harus segera pulang karena menerima panggilan dari James. Entah hal apa yang ingin papanya bicarakan dengan Leo dan Ara, yang jelas mereka harus pulang cepat-cepat karena kata James ini menyangkut hal darurat. Sesampainya di mansion, Leo dan Ara langsung bergegas masuk menuju ruang tamu. Terlihat James yang duduk santai seraya mengelus perut rata Nana membuat Leo dan Ara khawatir. Apa yang terjadi, Pak? Kenapa wajahmu terlihat pucat? Tanya Leo panik langsung duduk di lantai menggenggam tangan Nana diikuti oleh Ara. Sayang, kamu duduk saja di sofa. Tidak baik wanita hamil duduk di lantai. Pinta Leo menahan tubuh Ara. Baik, Kak. Jawab, Pak. Sungut Leo membuat James menunjuk ke arah perut rata Nana. Ada apa dengan perut Mommy? Tanya Leo semakin geregetan melihat tingkah James yang terkesan santai. Le, bukankah kau sangat ingin punya adik dulu? Tanya James serius. Benar, Pak. Balas Leo mengangguk, kepalanya polos dengan posisi yang masih duduk di lantai. Maka kau harus segera sujud syukur karena doamu terkabul. Ada adikmu di dalam perut Mommy. Ujar James semangat membuat Leo menjatuhkan rahangnya. Bahkan mata Ara juga langsung melotot seperti orang yang sedang sembelit. Punya adik? Leo punya adik? Apakah ini nyata? Ini benar? Itulah dipikir Leo dan Ara. Adik? Aku punya adik? Tanya Leo terkejut langsung menatap perut rata Nana. Yoi, kau punya adik, Le. Papa sangat baik kan karena sudah tua tapi mampu memberikan adik untukmu. Balas James tersenyum senang menepuk dadanya, sedangkan Nana sedari tadi hanya diam menyembunyikan wajahnya di dada bidang James. Aku benar-benar malu di depan menantuku. Hiks, bagaimana bisa aku hamil barengan dengan menantuku? Belum lagi aku berjumpa dengan teman sosialitaku. Rasa malu ini lebih parah daripada kentut di depan umum. Batin Nana menjerit. Pak, are you crazy? Bagaimana bisa Mom hamil? Pekik Leo bangkit dari duduknya menatap tajam ke arah James. Kau sangat bodoh. Mom hamil ya karena ulah papa? Balas James mencibikkan bibirnya. I know, but this is so crazy. Bagaimana bisa Mom hamil di usia yang sudah hampir 50 dan juga waktunya barengan dengan Ara? Sentak Leo mengusap wajahnya frustasi. Ya bisa karena Mom punya body bagus dan papa punya money. Good, jadi wajar saja bila Mom hamil karena selama hampir 3 minggu kami melakukan program hamil di usia tua. Bahkan papa menghabiskan uang ratusan juta untuk mengundang spesialis kandungan dari Prancis ke Indonesia. Dan asal kau tahu kandungan Mom sangat sehat karena kami mengikuti anjuran dokter. Jelas James santai. Oh ya Allah, papa seharusnya ingat umur sudah 53 tahun, Pak. Sebentar lagi papa bakal punya cucu. Benar bahwa Leo sangat ingin punya adik, tapi bukan sekarang. Dulu saat Leo masih anak-anak, sedangkan Leo sekarang sudah bisa membuat anak, Pak. Hei, jangan bawa-bawa umur dong. Apa kamu tahu kalau tenaga papa masih seperti dulu? Lalu apa salahnya kalau Mommy hamil? Lihatlah, tubuh Momimu masih sangat langsing, sehat dan bugar.
Terang James langsung bangkit menunjukkan tubuh Nana yang masih sangat indah, bahkan Nana masih terlihat cantik meski ada sedikit keriput di sudut matanya. Mommy memang dari dulu masih langsing, sedangkan tubuh papa itu langsung. Apalagi perut papa yang sudah seperti wanita hamil kembar siam. Ketus Leo membuat James sontak langsung menatap perutnya. Oh ya ampun, ini akibat aku tidak olahraga 1 minggu, batin James kesal. Apa kau tahu Le, bahwa ciri-ciri orang sukses itu perutnya kembung, dan papa salah satunya. Alak James membuat Ara dan Nana tersedak ludahnya. Berarti koruptor di penjara juga sukses, Pak? Ketus Leo menghentakkan kakinya di lantai. Ya, mereka juga sukses menggelapkan uang perusahaan. Balas James santai. Haduh, Pak, apa papa tidak mikir apa yang dipikirkan oleh adik Leo kalau dia dewasa? Bisa-bisa dia bingung manggil Leo papa atau kakak. Sentak Leo mengacak-ngacak rambutnya. Kak, panggil Ara lembut langsung mengusap bahu Leo. Kakak tidak boleh protes seperti itu karena anak adalah anugerah dari Allah. Jadi kita tidak boleh mengeluh, terima saja dengan lapang dada. Bukankah sangat seru bila nanti anak-anak kita punya uncle atau auntie yang seumuran dengan mereka? Pasti nanti mereka akan semakin senang karena punya teman bermain. Ujar Ara lembut membuat Leo yang tadinya kesal namun langsung terdiam dengan raut wajah yang kembali ramah seperti semula. Apa kamu tidak malu kalau punya mertua yang hamil bareng kamu? Pasti nanti akan banyak nyinyiran pedas yang kamu dapatkan? Tanya Leo serius. Buat apa malu kak, malahan Ara senang bisa hamil dan ngidam bersama Mommy, dan pastinya tidak akan ada yang berani nyinyir dengan Ara karena ada kakak yang selalu melindungi Ara. Hati Leo langsung damai ketika mendengar penuturan Ara. Tadinya dia kesal karena malu pada Ara. Terima kasih sayang, balas Leo langsung memeluk hangat tubuh Ara. Apa kakak tidak mau minta maaf pada Mom dan Papa? Bisik Ara membuat Leo seketika sadar kalau dia telah berbuat tidak sopan. Pa, ujar Leo langsung memeluk hangat James. Maaf. Lirih Leo membuat James tersenyum geli, karena Leo persis seperti dirinya yang selalu patuh pada perkataan istri. Kamu tidak salah, papa yang salah karena tidak bertanya padamu dulu, balas James mengelus pucuk kepala Leo. Mom, panggil Leo langsung menyembunyikan wajahnya di lutut Nana. Iya sayang, apa dia rewel di dalam sana? Tanya Leo mengelus perut Nana. Sedikit, balas Nana tersenyum manis ketika mengingat dia mengalami morning. Hei adik, ini aku kakakmu. Baik-baik kau di dalam sana, jangan berbuat ulah karena kalau tidak aku akan membawa pawang semua bayi untuk memarahimu. Dan kau tahu dia sangat galak, bahkan singa saja takut dengan dia, ujar Leo mengelus perut rata Nana. Baik kakak, balas Nana menirukan suara anak kecil membuat mereka semua tertawa.